Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku semangat, semua senang. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, Ibu minta tadi siapa hayo yang datang pertama kali? Iya, Mbak Nadia, silahkan dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Nah, terima kasih ya Mbak Nadia sudah memimpin doanya. Nah, pentingnya disiplin kali ini, kita itu harus disiplin waktu. Disiplin merupakan salah satu kunci kesuksesan untuk kita. Jadi, untuk anak-anak yang lain, Mbak Nadia ini bisa menjadi contoh agar untuk kedepannya kita bisa lebih disiplin lagi dan tidak telat-telat lagi ya. Akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama, Siti Maimunah, Ada, Udin Khairuddin, ada, Yulin Mahmudah, ada. Naila Zakia. Sakit, Bu. Ya ampun, sakit apa? Sakit panas. Sakit panas. Semoga Naila Zakia cepat diberikan kesembuhan ya, agar bisa bersama-sama belajar lagi dengan kita. Nah, untuk kita semua jaga selalu kesehatannya ya. Sama-sama bernyanyi lagu nasional dengan judul Tanah Airku. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari lagu nasional yang telah kita nyanyikan bersama-sama tadi, ada yang harus kita ingat bahwa manapun kita akan pergi, meskipun kita ke luar negeri sekalipun, mau ke Australia, ke Jepang, ke Amerika, tetapi kita harus ingat di mana kita dilahirkan, di mana kita tumbuh besar, yaitu di negara kita tercinta, negara Indonesia. Pintar sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah membawa buku. Coba, buku ini berjudul tentang apa? Aku Indonesia. Pintar sekali, Aku Indonesia. Selain itu, kira-kira buku ini menceritakan tentang apa? Kalau judulnya saja Aku Indonesia. Keragamaan. Keragaman budaya, keragaman agama, keragaman adat istiadat, pakaian, dan segala hal yang berhubungan dengan negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia itu banyak sekali keberagaman yang harus kita ketahui. Contohnya saja agama, pakaian, makanan juga. Terus apalagi ya? Apalagi? Adat istiadat. Pinter sekali, adat istiadat. Banyak sekali yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui tentang keberagaman
Indonesia. Nah, apakah kalian sudah pernah membaca buku ini? Pernah, Bu. Bagus sekali kalau pernah ya. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan dari buku ini? Pinter sekali. Nah, jadi buku ini itu menceritakan mengenai keberagamaan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah makanan. Oh iya, ngomong-ngomong tadi apakah ada yang sudah sarapan? Belum, Bu. Kok belum? Nah, lain kali sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu agar tubuh kita tetap sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tetap semangat. Karena kalau lapar tentu kalian akan mudah lesu, terus gampang mengantuk. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan makan. Nah, untuk tadi yang belum makan, besok sebelum berangkat sekolah, dibiasakan makan terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak dibuka buku siswanya ya, pembelajaran 3 halaman 21. Nah, di situ kan ada teks bacaan. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya yaitu Siti, Udin, sama Lani. Nah, Ibu minta perwakilan satu saja dari kalian untuk maju ke depan dan membacakan teks bacaan yang ada di buku siswa. Teks bacaan ini yaitu membahas tentang sistem pencernaan manusia yang ada di dalam tubuh. Nah, silahkan, ayo siapa yang mau maju? Saya, Bu. Baik, pintar. Nah, Mbak Yulin silahkan maju ya dan dibaca teks bacaannya. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin, tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat, loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti, wah, kedengarannya enak, Din. Lani, iya enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, Siti, makan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Lani, dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Udin, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan bukan? Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Lani, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Kemudian makanan yang subur melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap dijaga. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Zulin. Terima kasih ya Mbak Zulin sudah membacakan teks bacaan mengenai organ pencernaan manusia. Nah, dari teks bacaan tersebut kira-kira pesan apa yang dapat diambil? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Baik, Ibu akan memberitahu mengenai pesan yang dapat diambil dari teks bacaan tersebut, yaitu kita harus selalu makan makanan sehat agar organ pencernaan kita juga menjadi Sehat. pintar sekali. Nah, jadi dari teks bacaan yang sudah tadi dibaca dapat disimpulkan ya, makanan sehat itu perlu untuk kebutuhan tubuh kita ya. Nah, makanan sehat sendiri itu tidak harus mahal, tetapi makanan yang sehat itu makanan yang mempunyai gizi yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, di dalam buku siswa itu sudah ada teks bacaan yang isinya mengenai makanan, apa itu makanan, terus fungsinya makanan untuk tubuh kita apa saja. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya ya. Nanti kalau sudah bilang sama ibu guru, oke? Oke. Nah,
Dari teks bacaan mengenai makanan yang bergizi untuk tubuh manusia, itu ada beberapa makanan yang memang sehat untuk tubuh kita dan memang diperlukan untuk tubuh kita. Nah, makanan yang sehat itu bukan berarti makanan yang mahal, tetapi makanan yang sehat itu makanan yang memiliki gizi yang cukup untuk tubuh kita. Nah, dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita, coba Ibu mau tanya, ada makanan apa saja yang memiliki gizi yang cukup untuk tubuh kita? Coba, Lani, pinter, ada nasi. Terus, Dion, apa? Sayuran? Iya, benar sekali. Nah, ada nasi, sayuran, buah-buahan. Itu adalah makanan-makanan yang cocok untuk tubuh kita dan merupakan makanan yang penuh gizi. Nah, Ibu mau tanya nih, makanan-makanan tersebut kira-kira siapa sih yang menanamnya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Siapa coba? Petani. Pintar. Nah, petani itu merupakan orang yang berjasa untuk kita. Petanilah yang menanam padi, menanam sayur-sayuran untuk kita. Nah, kalau tidak ada petani, coba kalian bayangkan, kita mau makan apa? Apakah kita harus menanam sendiri terlebih dahulu? Nah, kalau menanam padi sendiri itu harus menunggu waktu ya untuk berbulan-bulan menanti agar padi yang kita tanam itu bisa tumbuh besar dan bisa layak untuk kita makan. Nah, kira-kira kalau kita mau makan hingga menunggu 3 bulan atau 4 bulan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kita bisa hidup? Tentu saja tidak. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan petani untuk memproduksi padi, sayuran, maupun buah-buahan agar kita juga bisa menikmati hasilnya. Nah, dari hubungan kita antara kita dengan petani itu apakah memiliki hubungan atau tidak? Coba. Benar sekali, ada hubungannya, yaitu hubungan tersebut dinamakan interaksi sosial. Nah, hubungan antara petani dengan lahan atau dengan tanah itulah namanya interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, Ibu mau tanya nih, coba selain antara petani dengan sawah, coba apalagi yang dinamakan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam? Nelayan, Bu. Pintar sekali. Nelayan itu juga memiliki interaksi sosial, meskipun bukan dengan tanah ataupun sawah, tetapi nelayan juga mempunyai interaksi dengan lautan. Nah, kalau tidak ada nelayan, tentu kita tidak bisa menikmati ikan-ikan, menikmati udang, makanan-makanan laut lainnya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Apakah ada interaksi-interaksi yang sedang dilakukan di sekitar kalian? Entah itu interaksi antara manusia satu dengan manusia lain, ataukah antara manusia dengan lingkungannya. Nah, kalau sudah, apakah interaksi tersebut bisa berpengaruh pada alam? Coba kalian pikirkan dan kalian cermati. Nah, di dalam buku siswa sudah ada tabel yang sudah disiapkan, yaitu pada halaman 23. Silahkan kalian isi mengenai apa saja yang telah kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai tugas, mengenai tabel tersebut ya. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Tadi kan Ibu sudah meminta kalian untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Nah, sekarang Ibu minta kamu bersama kelompok kamu untuk mendiskusikan mengenai hal-hal apa saja yang telah kamu temukan di lingkungan sekitar kalian. Nah, bisa berupa apa pekerjaan mereka, usia mereka berapa, lalu apakah jenis kelamin mereka sama, lalu apakah yang dilakukan mereka itu bisa berpengaruh kepada lingkungan. Nah, kalau sudah kalian diskusikan, lalu kalian isi tabel-tabel yang sudah tersedia ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan.
Nah, selanjutnya Ibu juga mempunyai beberapa gambar yang bisa kalian lihat dan bisa kalian cermati. Nah, dari gambar-gambar tersebut kalian bisa membuat komik sederhana yang bisa merangsang pengetahuan kalian mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, di awal pertemuan tadi kita kan sudah membahas mengenai makanan-makanan. Nah, salah satunya yaitu makanan pokok kita. Nah, kalau makanan pokok di Indonesia sendiri itu apa sih? Benar, 100 untuk kamu Zulin ya. Makanan pokok yang ada di Indonesia itu adalah nasi. Nah, di sini Ibu juga sudah mempersiapkan iklan. Nah, iklan tersebut dapat kalian lihat di halaman 25 di buku siswa ya. Coba kalian cermati apa saja yang ada pada iklan tersebut. Nah, di situ juga sudah ada tabel ya. Tabelnya silakan kalian isi. Nah, kalimat apa yang pantas untuk iklan tersebut? Lalu, kata kunci apa yang bisa kita ambil dari kalimat tersebut, dari iklan tersebut? Lalu selanjutnya observasi gambar. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, kalian masih ingat kan singkong tadi fungsinya sebagai bahan utama pengganti nasi. Nah, coba kira-kira kalian bisa diskusikan bersama orang tuamu apa saja olahan yang bisa dihasilkan dari singkong. Nah, kalau sudah, kalian bisa tulis jawaban kalian atau jawaban dari hasil diskusi kalian bersama orang tuamu ke dalam buku untuk minggu depan kita bahas ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita juga sudah membahas mengenai interaksi-interaksi apa saja yang ada di sekeliling kita pada pagi hari ini. Nah, coba kalian ceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini kepada orang tuamu. Lalu ajaklah orang tuamu berdiskusi. Nah, di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian ada interaksi apa saja sih yang terjadi? Nah, kalau sudah kalian diskusikan bersama orang tuamu, silahkan kalian juga tulis di buku kalian. Untuk minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, coba Ibu minta kepada Intan, coba tadi simpulkan apa saja yang telah kamu dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Benar sekali, yaitu makanan sebagai sumber utama bagi tubuh. Selanjutnya, Doni. Ya, mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Coba, Julin. Benar sekali. Selanjutnya yaitu iklan yang ada, unsur-unsur apa saja yang ada dalam iklan. Nah, yang terakhir yaitu apa, Dilan? Benar sekali, 100 buat kamu ya Dilan ya. Nah, yang terakhir yaitu singkong sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, dari apa yang telah kalian tuturkan, Ibu akan menyimpulkan keseluruhan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Makanan yang sehat itu makanan yang bisa bernutrisi dan makanan yang bisa bergizi serta bisa menyehatkan tubuh kita. Karena dengan makan makanan yang sehat kita juga bisa menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, kalian pernah dengar pepatah nggak? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau tubuh kita sehat, kita juga akan memiliki jiwa yang kuat. Mengerti anak-anak? Itu mengenai interaksi tadi yaitu hubungan antara satu manusia dengan manusia lain, hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu interaksi lingkungan sosial dengan interaksi lingkungan alam. Nah, interaksi lingkungan sosial itu interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya, interaksi antara manusia satu dengan kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya saja tadi petani ya, yaitu interaksi antara petani dengan sawah. Itulah yang dinamakan dengan interaksi lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Materi yang selanjutnya yaitu tadi unsur-unsur apa saja yang ada di iklan. Nah, di dalam iklan itu ada kalimat iklannya, ada kata kunci yang harus kita perhatikan dalam menyusun iklan.
Nah, selanjutnya yaitu ada observasi gambar. Nah, dari gambar kita juga bisa memiliki gambaran mengenai apa sih isi yang ada di iklan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tadi singkong sebagai pengganti nasi yang utama. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada kali ini, kalian tahu tidak lagu daerah dari Papua? Apuse, tahu? Bagus kalau kalian tahu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah berjudul Apuse. Kita nyanyi bersama-sama ya, jangan lupa tepuk tangan. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Apuse kokondaro garabe sorandorei lufenso pandinema baki pase. Apuse kokondaro garabe sorandorei lufenso bandinema baki pase. Arafapye aswaratwa Arafapye aswaratwa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau menyanyikan lagu daerah dari Papua tersebut ya. Nah, meskipun itu bukan lagu daerah yang berasal dari daerah kita, kita tetap harus menghormati lagu daerah dari daerah-daerah lain. Nah, dengan begitu kita akan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antara daerah satu dengan daerah lainnya, karena kita merupakan satu negara kesatuan, yaitu negara Indonesia. Nah, dengan begitu secara tidak langsung sikap nasionalisme kita juga sudah tertanam dalam hati. Nah, terima kasih atas semua semangat-semangat kalian yang kalian sudah curahkan pada pembelajaran kali ini ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada kali ini, apakah kalian masih semangat? Bagus sekali. Kalian masih ingat kan tepuk semangat? Masih. Kalau masih, ayo kita tepuk semangat ya sebelum mengakhiri perjumpaan pada hari ini. Ibu beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Silahkan ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Nah, jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tugas yang tadi Ibu berikan bersama orang tua kalian silahkan dikerjakan ya, untuk minggu depan dikumpulkan. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.